Mana yang benar Ka'bah itu? Ayo, ayo, ayo. Oke, kita bongkar di sini Seru ya ini. Ka'bahnya. Ya, saat ini Ka'bah yang kalian imani adalah Ka'bah replika yang saya katakan. Sekali lagi, Ka'bah Ka'bah kamu saat ini sujudi adalah Ka'bah replika. Pada periode kedua yaitu 723 sampai 772, yaitu sekitar 50 sampai 100 tahunan, akhirnya Ka'bah tuh ada dua arah tuh. Ada yang menghadap ke Petra, ada yang ke Mekah saat ini. Karena penghancuran Ka'bah yaitu pada tahun 65 Hijriahan. Gitu loh. Hancur total. Petra dan seluruh masjid harus menghadap kepada Mekah yang replika. Oke. Dan ini mempunyai datanya secara jelas. Jadi ini ada informasi atau bahan edukasi yang cukup menarik lagi guys, dan saya jamin Anda belum pernah mendengarkan penjelasan atau informasi terkait dengan hal ini mengenai KABAH, yang mana pemilik akun TikTok si Kituns dia bilang bahwa KABA itu H yang disujuti oleh umat RT 06 sekarang yang ada di Arab itu ternyata bukan KABAH yang asli, tetapi itu KABA yang replika atau imitasi atau hasil colongan, karena yang aslinya katanya itu telah hancur dulu katanya, seperti begitu. Bahkan si Kituns bilang bahwa dulunya KABA itu tidak berada di tempatnya yang sekarang, tetapi dulunya berada di Petra, Yordan. Bahaya tak? Bahaya tak? Karena itu mari kita simak saja penjelasan si Kituns selengkapnya. Benar. Ah, mana yang benar Ka'bah itu? Ayo, ayo, ayo. Oke, kita bongkar di Seru sini ya ini. Ka'bahnya. Oke, benar Seru ya. ini. Saya ganti. Bongkar. Lu kalau digeruduk, ditangkap, gua nggak tanggung jawab ya. Ya, saya tidak takut karena saya ada buktinya, Abang, gitu loh. Santai saja Oke, kita. bongkar. Oke, di sini kelihatan nggak sih gambarnya? Gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan. Iya. Nah, disinilah Ka'bah saat ini Ka'bah yang kalian imani adalah Ka'bah replika yang saya katakan. Sekali lagi, Ka'bah kamu saat ini sujudi adalah Ka'bah replika. Oke, di sini kita lihat ya. Di dalam kitab Ghaibah juga Haram hingga kembali ke bentuk aslinya dan mengembalikan Masjid Nabawi ke bentuk aslinya dan Ka'bah ke lokasi aslinya serta membangunnya di atas fondasi aslinya. Dia akan memotong tangan Bani Saibah dan menggantungnya di Ka'bah karena mereka adalah pencuri Ka'bah. Woi, siapa yang curi ini Ka'bah ini? Bani Saibah ini. Tunggu dulu, Sakifah, orang Sakifah. Iya, tentu mereka itu. Ya, yang pada melantik Abu Bakar. Oke. Tempat konsili waktu dilantik paus pertamanya itu Abu Bakar ya? Iya, betul, Abu Bakar, betul, tepat. Konsili Sakifah Bani Saidah. Nah, di mana letak aslinya nih Ka'bah ini sampai dibawa kabur sama mereka ini? Pada awal mulanya Ka'bah itu berada di Petra, Jordan. Oke. Oh, di Jordan. Terus. Iya. Terus dihancurkan pada tahun setelah kewafatan Nabi Muhammad 65 Hijriah. Oke. Gitu. Terus diambil tuh batu Hajar Aswadnya tuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Betul, tepat. Terus diambil dan dicolong, dan saat ini pun berada di Ka'bah yang saat ini direplika juga. Oke, gitu. Terus dan kami punya datanya di dalam manuskrip dan juga kita punya pembuktian. Mungkin saya akan tampilkan lagi, boleh Abang Kiai? Tampilkan dong biar seru. Oke, terima kasih ya. Nah, di sini kita akan tampilkan teman-teman ya. Karena teman-teman muslim ini cukup kasihan saya kepada mereka.
Guys, aku tidak segila ini guys. Ada yang lebih parah ternyata. Bentar ya, aku jadi warna itu. Yang Oke. Nah ini dia. Ini kita akan buka data statik masjid awal menuju Petra. Oke. Di sini kita lihat. Masa periode awal 622 sampai 722 Masehi. Oke, kalau kita kalkulasikan di Hijriah itu 65 Hijriahan lah, sekitar segitu. Pada awal mulanya, seluruh kiblat yang dibangun pada masa itu sebelum 65 Hijriah yaitu 94,1% menghadap ke Petra. Nah, lanjut pada periode kedua yaitu 723 sampai 772 yaitu sekitar 50 sampai 100 tahunan. Akhirnya Ka'bah tuh ada dua arah tuh. Ada yang menghadap ke Petra, ada yang ke Mekah saat ini. Karena penghancuran Ka'bah yaitu pada tahun 65 Hijriahan. Gitu loh. Akhirnya ada dua kiblat tuh. Muslim juga bingung tuh pecah tuh. Saya mau sujud kemana ya? Ka'bahnya ya? Ya, akhirnya ada setengahnya ke Petra, ada setengahnya di Mekah saat ini. Nah, lanjut kepada periode terakhir 773 sampai 912 Masehi, akhirnya hancur total. Petra dan seluruh masjid harus menghadap kepada Mekah yang replika. Oke. Dan ini mempunyai datanya secara jelas. Seperti itu. Nah, boleh saya lanjutkan, Abang Kiai? Lanjutkan, akunku udah kena pembatasan ini. Lanjutkan kau, ini bahasanya tinggi-tinggi. Lanjut. Oke. Yang di bawah tap Saya lanjutkan. Nah, di sini juga arkeologi pun tidak membenarkan. Iya, yang di bawah tap layar. Biar saya lanjutkan, saya tutup dulu pembuktiannya. Biar tap dulu layarnya. Yang di bawah tap layar dulu, biar saya tutup dulu pembuktiannya, biar tidak melihat. Biarin. Oke. Nah, oke, saya akan lanjutkan lagi ya. Nah, di sini arkeologi ya. Arkeologi pun tidak membenarkan Ka'bah saat ini. Bahkan tidak tercatat di UNESCO. UNESCO tidak mengakui karena tidak ada artefak, manuskrip yang ditinggalkan oleh Ka'bah saat ini. Yang menjadikan Ka'bah saat ini ya tanda tanya besar. Apakah ini Ka'bah benar? Makanya itu umat Kristen memberitahukan kepada umat Muslim Nabi Muhammad kamu itu fiktif. Ya karena memang tidak ada sejarahnya di Mekah saat ini gitu loh. Adanya di Petra Jordan. Nah, kita lihat pembuktian demi pembuktian. Di sini terletak di antara lembah-lembah yang sejajar. Ini Sirah Ibnu Hisham dan Sahih Bukhari. Oke, di Al-Quran juga ada di sini, yaitu di surat Al-An'am ayat 99. Dan juga terdapat di Tirmizi dan Bukhari memiliki banyak pohon, buah-buahan, dan rumput. Tapi kita lihat saat ini realitanya. Jelas, sangat amat jauh dari kebenaran. Seperti itu, Abang Kiai. Siap. Iya. Oh, berarti atau kita mau ngobrol lagi? Sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana itu? Sumbernya dulu dong. Yang inilah yang jelas lah sumbernya. Iya, ini ya sumbernya ya. Ini terdapat. Iya, untuk detailnya lebih lanjut mungkin nanti ke dalam Telegram kami ya di bio saya nanti boleh lihat bagaimana Ka'bah ini adalah Ka'bah replika. Seperti Ka'bah itu. replika. Ya memang ini adalah bukan sembunyi-sembunyi lagi. Saya juga sudah terang-terangan. Iya, KW gitu ya istilahnya. Oke. Oke, lanjut bro, lanjut. Oke. Iya, jadi saya kasihan sih sama orang-orang yang masih sujud sama itu, kasihan saya. Tapi tidak apa-apa, imani saja apa yang kalian imani. Saya tidak memaksa, namun kami tidak membuktikan dengan data. Jadi kalau kita lihat ya, ngapain mereka sujud orang KW gitu kan? Buat apa? Kayak makan, tapi nggak dikasih makanan, dikasihnya ya
buah-buahan yang kayak mainan anak-anak gitu. Iya, sama aja nggak bisa Oke, tadi dimakan. batu Hajar Aswad itu Seperti dari itu. mana asalnya itu? Oke, Hajar mungkin akan Aswad dibahas itu. lebih lanjut lagi. Mungkin setelah ini kita akan beralih kepada sebuah ulama. Boleh, 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 boleh. Hajar Aswad itu berasal awal, ya, Hajar Aswad itu berasal mulanya dari Nabi Adam ya tadinya ya, lalu turun dan Nabi Muhammad menaruhnya di Ka'bah dan diambil pada saat peruntuhan Ka'bah di Petra tersebut oleh Hajjaj bin Yusuf, seperti itu. Dan saat ini ya mereka sudah tidak mempunyai batu itu lagi, tidak ada batunya. Dan kalau kita lihat ya dari kitab Ahlul Bait menyatakan bahwasanya Hajar Aswad akan berubah menjadi manusia. Tapi nanti itu Oi. mungkin akan mengelirukan audiens. Kita rahasia dulu di sini, sampai di sini dulu. Ulama mana yang mau bantai tadi? Seluruh ulama, saya berani. Gas, 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 Mau gas, itu gas, gas. mau itu Ustadz Adi Hidayat, mau itu Somad atau Somai, Jengkol, saya berani semuanya. Bantai Ustadz Jengkol bro, bantai, bantai, bantai. Oke, pakai sambal gak nih? Oke, pakai sambal yang pedas, yang pedas. Oke, pedas. Oke, sebentar ya, saya kasih screennya dulu di sini. Nah, inilah yang Nabi Muhammad katakan, yaitu para ulama. Para ulama, saya tidak kira siapapun itu yang mengatasnamakan Nabi Muhammad, yang di mimbar-mimbar masjid mengatakan, jauhilah dunia, namun ketika keluar dari masjid menggunakan Lamborghini. Apakah itu ulama atau seseorang yang hipokrit? Ulama atau seorang hipokrit? Hipokrit tentunya. Nah, di sini kita akan bacakan ya, yaitu terdapat di kitab Mesikat Al-Masabi nomor 276. Dan ini juga sahih ya. Ya, ini terdapat Nabi Muhammad mengatakan, akan datang suatu masa di mana Al-Quran hanya tinggal tulisan, Islam hanya tinggal dan para ulama akan menjadi orang yang paling jahat di bawah naungan langit. Oke. Inilah yang Nabi Muhammad katakan. Teman-teman bantu tap-tap dulu teman-teman. Bantu tap-tap, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah ulama. Nanti saya akan gebrakan lagi pegangan dari teman-teman ulama ini. Mereka berpegang kepada apa, saya akan gebrakan lagi para ulama ini. Kenapa mereka menyembunyikan perkara. Nah, nanti kita akan beralih lagi. Silakan kita tap-tap gebrakan sore ini, di minggu ini, biar semua mendengar. Manusia mendengar, biar sikap daripada agama Islam ini bisa kita lenyapkan di muka bumi ini, karena sudah tidak sehat mereka ini. Nah, kalau sudah begini guys, jujur saja saya nggak berani memberikan premis terkait dengan apa yang telah dijelaskan oleh si Kitun tadi mengenai masalah KABA yang menurutnya itu yang ada sekarang itu replika, bukan lagi barang yang asli ya. Tapi yang pastinya pemilik akun TikTok Kitun tadi itu sudah berbicara berdasarkan dalil Al-Quran sendiri, berdasarkan hadis-hadis, dan juga berdasarkan sumber-sumber pendukung yang lainnya. Karena itu silakan Anda menelusuri sendiri dengan berbagai kecanggihan teknologi sekarang, benar tidaknya apa yang telah disampaikan tadi itu. Dan terkait dengan masalah KABA ini sebenarnya sudah banyak penelitian ya, tetapi entah mengapa juga itu masih menjadi tempat favorit saudara-saudara kita di sebelah sekarang ini untuk melaksanakan ibadah. Bahkan di video-video sebelumnya saya juga sudah menghadirkan sebuah catatan kritis dan berdasarkan kajian ilmiah bahwa sebenar-benarnya yang ada di sana itu ya memang bukan asli, tetapi itu juga batu akik. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa pada segmen selanjutnya.